Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai teman-teman. Sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran tipe mind mapping. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Itu yang pertama Mas Dia Ukhlak Syahreza, yang kedua saya sendiri Muhammad Ilham Fahruzain, yang ketiga Mbak Siti Zahro. Oke, tak usah berlama-lama, langsung kita menuju ke materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Reza. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian mind mapping. Mind mapping merupakan sistem pembelajaran berupa yang menggunakan kedua bagian otak, di mana otak akan bekerja secara alamiah. Mind mapping ditemukan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Mind mapping sendiri merupakan metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan kirinya. Model pembelajaran mind mapping merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan prinsip manajemen otak untuk membuka kreativitas, potensi, dan kapasitas otak. Dengan demikian, peserta didik dapat berkreasi sesuka hati mereka. Kontribusi mind mapping dalam pembelajaran yang membantu anak didik dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dengan kegiatan yang monoton. Karakteristik mind mapping. Pada dasarnya, metode mencatat ini berawal dari hasil sebuah penelitian tentang cara otak memproses informasi. Otak mengambil informasi secara bersamaan antara gambar, bunyi, aroma, pikiran, dan perasaan. Saat mengingat informasi, biasanya dilakukan dalam bentuk gambar, warna, simbol, bunyi, dan perasaan. Beginilah cara otak bekerja dan menyimpan suatu informasi itu agar bisa diingat dengan mudah. Oke, di sini ada kelebihan, kekurangan, serta manfaat dari mind mapping. Kelebihan mind mapping yaitu mengaktifkan seluruh otak, membersihkan akal dari kesusutan mental, memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian, serta memungkinkan kita untuk mengelompokkan konsep. Maksud dari keseluruhan kelebihan mind mapping itu sendiri, jadi otak kita itu bekerja antara otak kanan dan otak kiri. Kenapa? Karena kita berpikir sambil membuat sesuatu yang kreatif. Kan mind mapping itu sendiri kan seperti rangkuman ya, seperti rangkuman pada subbab-subbab yang ada gitu. Kemudian kekurangan dari mind mapping itu, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu, waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat, hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan, dan kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Jadi kekurangan mind mapping itu yang pertama ya, yang tadi saya bacakan, kita misal guru ngomong A, tapi kita tuh nggak paham apa yang guru omong A. Nah, kita kan cari cari bahasa yang menurut kita itu mudah, padahal kadang bahasa kita sendiri itu jauh dari bahasa guru itu sendiri gitu loh. Jadi itu bisa membuang waktu untuk menulis kata-katanya. Kemudian ada manfaat metode mind mapping. Yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merahnya antar topik, terdapat pengelompokan informasi, dan yang terakhir menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Jadi intinya manfaat mind mapping itu
kita jadi lebih tertarik untuk kembali membuka materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh guru. Terus kita juga tahu inti-inti dari materi-materi tersebut, dan kita nggak kehilangan benang merah itu sendiri. Misal kita nulis mind mapping dari materi peluang ya, kita tahu nih, ini hukumnya di sini, terus aturannya apa aja, istilah-istilah peluangnya apa aja. Jadi kita tahu, nyambunginnya kita paham gitu. Kemudian materi selanjutnya disampaikan oleh Mas Ilham. Oke, untuk selanjutnya yaitu penerapan metode mind mapping dalam pembelajaran. Nah, metode mind mapping biasanya identik dengan diagram-diagram. Siswa ditugaskan untuk membuat diagram tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru, mulai dari pengertian, jenis-jenis penyelesaian, seterusnya. Dengan begitu, siswa menjadi lebih efektif dan kreatif dalam pembelajaran. Maksudnya, biasanya siswa ditugaskan untuk membuat diagram-diagram. Misal, biasanya yang sering dipakai adalah diagram pohon. Nah, contohnya misalkan pada penjelasan materi matriks. Misalkan dalam matriks itu poin-poinnya apa saja, nanti kita buat seperti diagram, kita konsepkan. Misalkan lingkaran di tengah itu adalah matriks, kemudian nanti cabangnya itu misalkan mulai dari pengertian, terus kemudian cabang kedua nanti jenis-jenis matrik, kemudian cabang ketiga cara penyelesaian matrik, terus kemudian cabang keempat bisa teorema-teorema atau aksioma-aksioma. Nah, dengan begitu siswa bisa mengkonsep pikirnya secara alamiah, secara otomatis siswa itu akan mengkonsep. Dan di situ siswa juga akan menjadi lebih aktif. Biasanya setelah siswa disuruh untuk membuat mind map atau diagram-diagram tadi, siswa disuruh mempresentasikan di depan. Kemudian kreatif, guru menuntut siswa untuk kreatif itu karena dalam pembuatan mind mapping ini juga memicu kekreatifan siswa dengan kreasi diagramnya masing-masing. Oke, kesimpulannya, mind mapping adalah salah satu sistem pembelajaran dan berpikir yang menggunakan kedua bagian otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan keaktifan, kekreatifan, daya hafal, pengetahuan, kemandirian siswa dalam tujuan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Bila ada salahnya itu murni dari kami, bila ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.